Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Amma ba'du. Jim Quraisy fi Makkah. Mazilna fi mawdu'i al-halah fil jaziratil arabiyyah. Zakarna sabiqan anna asharal qabail al-adnaniyah qabilatu Quraisy. Kita telah menyebutkan kemarin atau tadi ya, bahwasanya kabilah-kabilah yang terkenal di kabilah Adnan itu adalah kabilah Quraisy. Wa yartabitu tarikhu Quraisy wa majduha di Makkah wal Bait al-Haram. Ada hubungan sejarah orang-orang Quraisy itu kenapa terkenal dengan keutamaan atau kemuliaannya Bait al-Haram, atau ada Ka'bah di situ. Adanya Ka'bah membuat orang-orang Quraisy kabilah yang terkenal. Fa fi Makkah bana sayyiduna Ibrahim alaihi salam wa ibnuhu Ismail al-Bait al-Haram. Di Makkah ini Nabi kita Ibrahim dan Ismail membangun Baitul Haram. Thumma adzana fin nasi bil haji bina'an ala amrillahi ta'ala lahu. Kemudian Nabi Ibrahim memberikan izin kepada seluruh manusia untuk berhaji sebagai wujud perintah dari Allah kepadanya. Biqaulihi ta'ala mukhataban Ibrahim alaihi salam. Lewat kalamnya Allah yang dinisbahkan kepada Nabi Ibrahim di surat Al-Hajj ayat 27. Wa bidzalika asbahat Makkah maqsidal qabaili min anha'i shibhil jaziratil arabiyyah kafatan. Maka dari itu Makkah kemudian menjadi suatu kota yang mengunjungi yang berasal dari seluruh masyarakat di semenanjung Jazirah Arabia secara utuh, kafatan. Allati ta'ti lil haji wat tijarah aidan, yang datang untuk berhaji dan melakukan perdagangan juga. Wa min dzurriyyati Ismail alaihi salam Adnan. Dari keturunannya Nabi Ismail alaihissalam ada yang namanya Adnan. Wa ilaihi tunsabul qabailul adnaniyah. Maka dari itu kabilahnya disebut atau dinisbahkan kabilah Adnan. Wa min a'zami syuyukhi hadhil qabilah Qusay bin Kilab. Dan yang paling mulia dari seluruh generasi kabilah Adnan adalah Qusay bin Kilab. Wa huwa al-jaddur rabi' lin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau ini adalah kakek keempatnya Nabi. Wa qad tawalla amra Makkah wal Baitul Haram hawalai sana 440. Dia memimpin Mekah dan juga Baitul Haram tahun 440 Masehi. Wa jama'a fi yadihi sultat ad-diniyah wa siyasiyah fi Makkah. Di tangannya lah terkumpul seluruh kekuasaan dari segi keagamaan dan juga politik di Mekah. Faqad kanat lahu as-siqayah. Dan di antara kekuasaannya itu terbagi menjadi 5. Yang pertama namanya adalah as-siqayah. Wa hiya an yasqiyan nasa ayyamal haji. Memberi minum manusia semuanya pada hari-hari haji. Warrifadah, artinya wahya itu amul fuqara'i ayyamal haji, memberi makan orang-orang fakir di hari haji. Wal hijabah wahya hifdzu mafatihil Ka'bah. Al-hijabah itu maksudnya kepengurusan dalam hal menyimpan kunci Ka'bah. Wal liwa wa huwa ar-rayah allati kanat Quraisy tuqatila tahtaha. Adalah simbol, bendera itu adalah simbol yang digunakan bagi kabilah Quraisy untuk berperang gitu ya. Wa darun nadwah wa hiya ad-darul lati kana yatashawaru fiha zu'ama'u Quraisy fil umuril hammah. Dan darun nadwah adalah suatu tempat di mana orang Quraisy itu bermusyawarah
memutuskan keputusan penting. Wa min hadza yatabayyanu anna Qusayyan qad jama'a fi syakhsihi al-wadha'if ar-ra'isiyah fi Makkah al-Mukarramah. Dari sini dapat dijelaskan bahwasanya Qusay ini tadi memiliki kekuasaan yang berkumpul di tangannya, tugas-tugas kepresidenan lah, tugas-tugas penting pemimpin di Makkah Mukarramah. Ai annahu sara bimathabatil hakim, seolah dia menjadi seorang hakim lah di Mekah. Waqad atfa dzalika ala qabilati Quraisy majdan wa jahan azimin. Kemudian dari situ kabilah Quraisy mendapatkan kemuliaan. Waqad tawaratha abna'a Qusay hadzal majdi was sultan. Kemudian anak-anaknya Qusay ini mendapatkan warisan dari kekuasaannya tadi. Wa fi zamani Abdul Muttalib ibn Hashim, dan pada zamannya Abdul Muttalib bin Hashim, wa huwa al-jaddul awwal lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah kakek keempat dari Nabi. Kanat as-sultan fi Makkah muwazza'atan ala ashrati ashraf Quraisy. Kekuasaannya anak-anak yang Qusay tadi kemudian terbagi dari 10 keturunan orang-orang Quraisy yang utama. Kama annaha sarat wadhaifa yarithuhal abna 'anil aba. Ya, seolah-olah tugas jabatan tadi diwariskan dari orang tua ke anak. Salisan al-halatud diniyah. Inda zuhurin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi awakhiril qarni sadis al-miladi, kanat al-wathaniyatu ay ibadatul asnam hiya diyanatus sa'idah bainal arab. Ketika datangnya Nabi, dilahirkannya Nabi pada kurun abad ke-6 Masehi, penyembahan terhadap berhala adalah ad-diyanat as-sa'idah, adalah agama yang memang sudah masyhur dan sudah tersebar bainal Arab, di antara kalangan masyarakat Arab, wala siyama fi Makkah wa ma haulaha, dan lebih-lebih lagi dari daerah-daerah yang ada di Mekah secara umum dan juga sekitarnya. Wa idza raja'na ila al-wara' iddata qurunan fa innana najidu anna al-hanifiyyata wa hiya diyanatu sayyidina Ibrahim wa ibnihi Ismail alaihima assalam kanat hiya sa'idah. Kalau kita flashback ke belakang beberapa abad, kita akan mendapati bahasanya al-hanifiyah, din yang lurus, itu adalah din yang dibawakan konsepnya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga anaknya. Wakanat hiya as-sa'idah, dan din tersebut adalah din yang tersebar, yang juga masyhur gitu, yang diikuti oleh seluruh masyarakat Jazirah Arab. Wa taqumul hanifiyyatu 'alal wahdaniyatil khalisah lillahi ta'ala. Dan din yang lurus tadi adalah penyembahan kepada istilahnya monoteisme, atau menyembah kepada Allah yang satu, gitu, murni kepada Allah. Wa ma'a mururiz zaman akhadhal qaumu yanharifuna 'an diyanati Ibrahim wa yughayyirunaha ila ibadatil asnam. Kemudian zaman pun berlalu sehingga kaumnya Nabi Ibrahim menjadi kaum yang menyimpang dari din yang dibawakan oleh Nabi Ibrahim, wa yughayyirunaha, dan mereka menggantinya dengan penyembahan terhadap berhala. Wa yuqalu innal wathaniyata qad akhadat tariqaha ila Makkah thumma ila ghairiha min bilad al-Arab ala yaday Amr bin Luhay al-Khuzai hawalai
salasuna sanah qabla al-milad. Wa yuqal, yang dikatakan bahwasanya paganisme yang orang-orang Arab itu menjadikan tujuan hidupnya atau penyembahan kemudian berubah menjadi paganisme itu sebabnya dari tangan seorang Amru bin Luhai al-Khuzai, orang Khuza'ah, sekitar tahun 300 sebelum Masehi. Wa dzalika 'inda mazarul Balqa bisyam, faqad ahdara min hunaka ba'd al-asnam wa nasabaha haula al-Ka'bah. Hal itu bermula saat dia menziarahi Syam, kemudian dia bawa oleh-oleh berupa patung yang kemudian menipu daya seluruh masyarakat Mekah, masyarakat Quraisy, dan menaruhnya di sekitar Ka'bah. Wa kana al-arabu yanzuruna ilal Ka'bati nazrata taqdisin. Orang-orang Arab memandang Ka'bah adalah tempat yang suci. Wa balagha min taqdisihim laha annahum kanu idza nazahu min Makkah hamilu ma'ahum hajaran min hajaratil haram dilalatan ala ta'zimi wa taqdisi. Jadi sampai-sampai mereka mensucikan Ka'bah itu dilihat dari mereka membawa sebuah batu dari batu-batu yang ada di Ka'bah sebagai wujud mensucikan Ka'bah gitu, mensakralkan benda-benda yang ada di Mekah, contohnya adalah batu. Wa haitsu ma nazalu wada'uhu wa tawafu bihi ka tawafihim bil Ka'bah. Ketika mereka sampai di Mekah, di Ka'bah, mereka sebenarnya melakukan tawaf seperti orang-orang yang berhaji. Wa hum fil waqti nafsuhu yu'azzimuna al-Ka'bah wa Makkah wa yahujjuna wa ya'tamirun. Jadi di dalam suatu waktu mereka mengagungkan Ka'bah dan Mekah yang ada di Mekah, dan juga mereka berhaji. Summa tatawwara al-amr hatta nasu hadhihi silah wa ibta'adu katsiran an dini Ibrahim alaihi salam bal ghayyaru ila ibadatil asnam. Perkara ini kemudian berkembang seiring waktu. Akhirnya mereka lupa dengan hubungan antara berhaji, penyembahan kepada Allah, dan penyembahan kepada berhala. Wa ibta'adu katsiran, akhirnya mereka pun jadi jauh dari agamanya Nabi Ibrahim. Lebih-lebih lagi mereka merubahnya dari peribadahan kepada Allah ke peribadatan kepada berhala. Wasarat al-Ka'bah markazal wathaniyah, sehingga Ka'bah itu menjadi pusat paganisme. Ba'da an kanat markazat tauhid, setelah sebelumnya Ka'bah menjadi pusat tauhid. Idh kanat tuhitu biha al-asnam min kulli janib. Sekarang Ka'bah menjadi pusat dari segala berhala di segala sisinya. Wa kana Hubal a'zamal asnam. Hubal adalah berhala yang paling besar. Kama kana likulli qabilatin sonmuha al-khassu biha. Sebagaimana setiap kabilah ada berhalanya khusus sendiri, punya ciri khas tertentu. Rubbama ta'addadatil asnam lil qabilatil wahidah. Dan kemudian berkembang lagi asnamnya atau berhalanya menjadi bermacam-macam dalam setiap qabilah. Wa ila janibil wathaniyati kana fil jaziratil arabiyyah qabla zuhuril Islam atba'un lid-diyanataini al-yahudiyah wan nasraniyah. Di samping paganisme di Jazirah Arab sebelum datangnya Islam sebenarnya mengikuti dua agama besar, yaitu Yahudi dan Nasrani.
Wa qad arafat al-yahudiyah tariqaha ila biladil Arab hinama hajara ba'dul yahudi ila syamalil Hijaz ba'da ibtihad ar-Ruman lahum. Kaum Yahudi ini bisa sampai ke Jazirah Arab ketika mereka hijrah, sebagian dari mereka yang mulanya di tempat asalnya ke utaranya Hijaz setelah kekalahan atau kekacauan yang Romawi berikan kepadanya. Wa min haula'i Banu Qainuqa wa Banu An-Nadir wa Banu Quraidah wa ghairuhum, ada 3 ya. Wa minhum man aqama fi dakhil Yathrib. Dari orang-orang Yahudi itu ada yang tinggalnya di dalam Yathrib. Wa minhum man aqama ala masyarifiha. Ada juga yang tinggal di tepi-tepi Yathrib au ba'idan anha. Ada juga ada yang wilayahnya lebih jauh lagi dari Yathrib, tetapi masih sekitar situ. Kama kana fil Yaman wa fi dhillid daulah al-himyariyah yahudun akharun kama asyarna ila dzalik. Begitu juga yang terjadi di Yaman. Daulah dalam wilayah kekuasaannya Himyariyah, ada juga orang-orang Yahudi di sana. Sebagaimana yang telah kami ceritakan kemarin atau di pertemuan kemarin. Amman Nasraniyatu faqad dakhalat ila biladil Arab fi but'in. Orang-orang Nasrani sekarang menceritakan tentang sejarah yang sekarang ini, sejarah orang-orang yang tinggal di Jazirah Arab ini. Salah satunya adalah orang-orang Nasrani. Mereka masuk ke negara Arab, negara-negara yang ada di Arab, pelan-pelan sekali gitu. Waqad irtabata dukhuluha bisilat at-tijariyah. Jadi ada hubungan, bagaimana cara mereka masuk dengan hubungan perdagangan. Karena orang-orang Nasrani ini berdagang, maka dari situlah muncul agama Nasrani gitu. Muncul atau orang-orang Arab mengetahui adanya agama Nasrani. Allati kanat bainal Arab wa jiranuhum. Silah tijariyah ini terjadi antara orang-orang Arab dan tetangga-tetangganya atau negara-negara yang ada di Jazirah Arab, berdagang, saling berdagang kepada orang-orang Nasrani. Wa fil qarnil khamisil miladi kanat Madinatul Hirah bil Iraq ahammul marakis. Nah, dalam abad ke-5 Masehi, kota Hirah adalah kota yang penting yang ada di Irak sebagai pusat allati intaqalat sa'abroha an-nasraniyah, sebagai media, tempat di mana bertemunya Nasraniyah, sebagai penjembatan masuknya agama-agama Nasrani ila biladil Arab, ke negara-negara di Arab. Haitsu ja'alat min wadil qura ila syamali syarqi min Yathrib nafadataha 'ala al-biladil Arabiyyah. Di mana mulanya adalah di lembah Qura yang ada di tenggara Yathrib, kemudian menyebar ke bilad Arabiyyah. Wa fi janubil jazirah al-Arabiyyah kana hunaka manfadun akhar lid-diyanatin nasraniyah. Di selatan Jazirah Arab ada jalan tembus atau jalan lain di mana agama Nasrani ini masuk. Wa hadza al-manfad huwa Najran allati ja'at ilaiha an-nasraniyah min al-Habasyah, yaitu daerahnya namanya Najran, di mana orang-orang Nasrani itu masuk dari Habasyah ke sini. Wa fi waqtil bi'atsatil Muhammadiyah kanat an-Nasraniyah la tazalu muzdahiratan fi Najran. Ketika Rasul diutus oleh Allah
kemudian mengutus juga utusannya kepada orang-orang Nasrani ini, mereka tuh masih ada gitu. Fi Najran. Wa kana yatawalla zi'amata Nasara Najran rahibani huma as-sayyid wal 'aqib. Ada dua pendeta atau rahib besar namanya Sayyid dan Aqib yang menguasai di daerah Najran itu. Waqad wafada hadzani ar-rahibani 'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'da fathi Makkah. Dan dua rahib tadi, dua pendeta besar tadi datang kepada Rasulullah sebagai utusan setelah Fathu Makkah. Wa manahahuma ar-rasulu kitaban. Kemudian Rasul memberikan mereka sebuah kitab, isinya untuk menjamin keselamatannya mereka dalam memeluk agama Nasrani. Wa manahahuma ar-rasul kitaban ammana fihi nasara najran ala anfusihim wa millatihim wa ardhahum wa diyarihim. Wa ila janibil wathaniyah wal yahudiyah wan nasraniyah kana fi jaziratil arab qillatun minal majusi. Ada juga di samping paganisme agama Yahudi dan agama Nasrani, di Jazirah Arab juga ada agama Majusi. Apa itu? Agama itu adalah agama yang mensucikan api. Jadi mereka menyembah api. Wal masdarul asasi li hadhihi diyanah huwa biladu Faris. Dan rujukan utama terhadap agama ini adalah Persia. Kama wujida al-ba'du minas sabi'in, ada juga agama Sabi. Wa humul ladzina yuqaddisuna al-kawakib. Mereka mensucikan bintang-bintang atau mereka menyembah bintang. Wal mautin alladzi intaqalat minhu hadhihi diyanah huwa syamalul ghurbi lil jazirah al-furatiyah. Dan negara yang ikut andil dalam penyebaran atau perpindahan agama-agama tersebut adalah dari barat laut ya, yaitu Jazirah Efrat di sungai Eufrat itu. Waqad khallasal Islam al-Jazirah al-Arabiyah kullaha min hadhihi diyanah al-munharifah fa'ammaha nurut tauhid. Kemudian agama Islam memurnikan Jazirah Arab semuanya dari seluruh agama-agama tersebut yang menyimpang. Kemudian tersebarlah agama tauhid. Hadza minni wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.